Detik-detik kedatangan para pemain timnas di Jakarta langsung menuju ke hotel penginapan para pemain. Penampilan memukau Elano membuat sang kakak bangga dan ikut memberikan dukungan penuh untuk membela timnas. Tangis pecah Pak Moh kini ramai di media sosial setelah tim Merah Putih tumbang 5 gol dari timnas Australia. Media Vietnam kini ramai-ramai komentari kekalahan timnas di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Oli Romeni langsung menjadi idola baru setelah tampil memukau bersama timnas di laga debutnya. Bocor soal pelatih timnas Bahrain yang mendadak minta Jepang untuk kalahkan timnas Indonesia di laga terakhirnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Telajic kini berharap kepada timnas Jepang untuk meraih kemenangan dalam 3 laga tersisa grup C putaran ketiga. Hal itu termasuk di saat menghadapi timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Ya, timnas Bahrain saat ini juga dalam situasi sulit. Pasalnya ia kalah 0-2 dari timnas Jepang. Padahal anak asuh Dragan Telajic membutuhkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Kini timnas Bahrain berada di peringkat kelima di klasemen sementara grup C putaran ketiga. Tugas berat tentu juga menanti sang pelatih dalam 3 laga tersisa. Sadar butuh keajaiban, sang pelatih pun berharap kepada timnas Jepang untuk bisa membantu Bahrain dengan cara menang dalam 3 laga tersisa. Di mana skuad Samurai Biru kini sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu setelah mengalahkan timnas Bahrain dan masih punya agenda menghadapi Arab Saudi, Australia dan juga timnas Indonesia. Saya berharap dan semoga Jepang dalam 3 laga selanjutnya bisa meraih 9 poin untuk membuat jalan kami lebih mudah, kata Dragan Telajic sembari tertawa. Timnas Indonesia kini menelan kekalahan pahit dari timnas Australia dalam laga debut Patrick Clifford, di mana gol tunggal skuad Garuda disumbangkan oleh Oli Romeni. Pak Moh selebgram Fadil Jaidi merupakan pendukung setia timnas Indonesia. Oleh karena itu, Pak Moh tidak ketinggalan dalam menonton tim Merah Putih melawan timnas Australia sembari menunggu waktu berbuka puasa. Sejak awal laga, Pak Moh tanpa antusias, di mana ia bahkan ikut bernyanyi dan berdiri ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, hingga ia mencium lambang Garuda di jersey timnas Indonesia yang ia kenakan. Tidak lupa ia memanjatkan doa agar skuad Garuda bisa meraih kemenangan dalam pertandingan itu. Ia pun girang ketika timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Namun ia kecewa karena Kevin Dix gagal mengeksekusi menjadi gol. Di sela-sela pertandingan, Pak Moh pun juga sempat memperagakan aksi kiper Martin Paes. Namun di sepanjang laga ia juga menunjukkan ekspresi sedih, kecewa hingga marah karena skuad Garuda dibantai habis-habisan. Kualat sama Sintayong ini mah, Garudaku tidak pernah main jelek kayak begini, tutur beliau. Kualat sama Sintayong ini mah. Ya, meskipun kecewa dengan hasil ini, ia pun meminta agar para pemain timnas Indonesia tetap bersemangat. Ini kesalahan bukan di kalian, ini kesalahan di pelatih, ucap Pak Moh. Gelandang AC Milan yaitu Tijani Reinders kini memberikan dukungan kepada adiknya yang berhasil tampil impresif di timnas Indonesia. Ya, Elano bermain 45 menit di babak kedua di saat timnas Indonesia dibungkam 5-1 oleh timnas Australia. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Clifford pun memasukkan Elano setelah jeda turun minum, di mana pemain Pecuole itu menggantikan Rafael Struijk. SofaSoccer memberikan rating 6,5 kepada Elano, di mana ia mencatatkan 92% akurasi umpan, 100% akurasi dribble dan menang 2 kali dari 3 duel. Puja-puji pun kepada Elano mengalir deras, di mana ia rajin melakukan pergerakan tanpa bola dan membuka ruang. Alhasil permainan timnas Indonesia pun sedikit berbeda di babak kedua. Sulit untuk menerima kenyataan, tapi kami akan terus berjuang. Selasa depan dan kami akan memberikan segalanya. Dukungan yang luar biasa, ujar Elano. Ya, Tijani pun turut mengomentari unggahan Elano tersebut, di mana salah satu gelandang terbaik di dunia itu menuliskan 3 kali emotikon hati berwarna merah yang bertanda cinta. Bermodalkan penampilan meyakinkan itu, Elano pun kembali berpeluang untuk menjadi starter di saat menjamu timnas Bahrain di GBK. Sejak diproses menjadi WNI, Elano baru bermain 2 kali. Hal itu ketika tim Merah Putih masih dilatih oleh coach Sintayong. Ia pun lebih banyak tidak masuk line up di skuad Garuda. Dalam hal ini tentu menarik menantikan penampilan Elano selanjutnya bersama tim Merah Putih. Semoga saja sang pemain bisa kembali dipercaya untuk tampil di Stadion GBK
ketika nantinya menjamu timnas Bahrain. Ole Romeni kini mendapatkan pujian dari warganet setelah melakoni debut bersama timnas Indonesia di kandang timnas Australia. Ya, timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh timnas Australia di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Gol sematawayang tim Merah Putih pun dicetak oleh Ole Romeni di menit ke-78 berkat asis Kevin Dix. Penampilan Romeni di laga debutnya dinilai cukup impresif, di mana ia beberapa kali di aksi individunya sukses merepotkan barisan pertahanan tim lawan. Puncaknya, aksi cerdas itu dilakukan dengan mencuri bola lebih cepat dari sang lawan, dan ia pun dengan mudah berhasil menciptakan gol sematawayang dalam laga tersebut. Warganet pun memuji penampilan Romeni dalam pertandingan itu. Idola baru ini, dia ada di mana-mana sama kayak Ragnar Oratmangon dan target man juga. Buktinya tadi dia bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Yuk bisa yuk Ole jadi striker yang selama ini dicari oleh timnas Indonesia, ucap seorang warganet. Rating hijau sendiri ketika yang lain full orange, kata warganet lainnya. Respect, selalu optimis, ini jiwa petarung lapangan, kata seorang warganet lainnya lagi. Ya, Ole Romeni ketika di Jakarta nanti bukan tidak mungkin ia akan menjadi rebutan para penggemar untuk foto bersama. Dengan permainan lincah dan juga pekerja keras, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain idaman para penggemar skuad Garuda. Media-media Vietnam kini ramai memberitakan kekalahan telak timnas Indonesia dari timnas Australia. Ya, sebagai satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga ini, kini langkah tim Merah Putih turut menjadi sorotan dari media negara tetangga. Salah satunya adalah dari Vietnam. Ada beberapa media Vietnam yang turut menganalisis kekalahan telak timnas Indonesia dari timnas Australia. Bongda.com misalnya yang menuliskan dalam judul beritanya bahwa kesalahan Patrick Kluivert harus dibayar mahal dengan kekalahan timnas Indonesia. Kesalahan Patrick Kluivert bikin Indonesia bayar mahal, tulis Bongda.com di dalam judulnya. Meskipun memiliki peluang untuk membuka skor dari titik penalti, namun kesalahan taktik dan pertahanan yang lemah menyebabkan Patrick Kluivert dan timnya menderita kekalahan pahit di kandang lawan, tulis media tersebut. Ya, media Vietnam lainnya juga menyoroti kekalahan timnas Indonesia dari Australia. Mereka menyebutkan bahwa kegagalan penalti menjadi salah satu penyebab timnas Indonesia dibantai oleh timnas Australia. Gagal penalti, Indonesia dibantai Australia di kualifikasi Piala Dunia, tulis Tuatri dalam judulnya. Media lain yaitu Soha VN pun juga turut menyoroti kekalahan timnas Indonesia di Australia. Dalam hal ini Soha menilai timnas Indonesia menelan kekalahan secara memalukan. Pasalnya timnas Indonesia sudah menurunkan mayoritas pemain keturunan akan tetapi masih saja kalah telak. Timnas Indonesia alami kekalahan memalukan. Pelatih asal Belanda kena mandi air dingin di laga debut kualifikasi Piala Dunia. Meski menurunkan skuad berisi 10 pemain keturunan asal Belanda, timnas Indonesia tetap menelan kekalahan telak saat berhadapan dengan Australia, tulis Soha VN. Para pemain skuad Garuda diketahui tidak langsung terbang ke Indonesia setelah digasak timnas Australia. Ya, diketahui skuad Garuda baru saja mengalami kekalahan dari tim Socceroos. Dalam pertandingan itu, tim racikan Patrick Kluivert belum mampu mengimbangi atau menahan laju timnas Australia, di mana timnas Indonesia pun harus mengakui kedikdayaan Australia karena ia bisa menghasilkan 5 gol ke gawang timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji pun mengonfirmasi soal pasukan skuad Garuda yang tidak langsung pulang setelah digasak timnas Australia, di mana Kevin Dix DKK akan terlebih dahulu beristirahat di sana selama 1 malam. Barulah pada esok harinya atau Jumat siang tadi pasukan Patrick Kluivert pun langsung terbang ke tanah air. Kami rencananya akan berangkat dari Sydney ke Jakarta pada Jumat siang pukul 11 waktu di sini, kata Sumarji. Ya, perjalanan mereka ke Indonesia akan memakan waktu kurang lebih 6 jam perjalanan. Sumarji mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari. Paling kami sampai di Jakarta sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat karena perjalanan menempuh waktu 6 jam, kata Sumarji. Ya, sesampai di Jakarta pasukan tim Merah Putih langsung menuju ke hotel untuk beristirahat, di mana mereka akan kembali bersiap untuk melakoni pertandingan melawan timnas Bahrain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.